Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menore-nore dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan, dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan yang bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung rajawali, ering janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air, burung ranggung, dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar, juga segala binatang mengeriap yang bersayap, itu pun haram bagimu. Jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu,
Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang masih memberi kita kesempatan hidup dan mempelajari firman-Nya dari kitab Ulangan ke-14. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama mengenai cara berkabung yang dilarang Tuhan, yaitu tindakan-tindakan yang mengacu pada pemujaan atau penyembahan kepada orang yang sudah mati. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus berbuat baik, berbuat yang benar pada sesama selama masih ada kesempatan, yaitu hidup. Karena ada jurang yang tidak dapat terseberangi antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Tercatat di dalam Lukas 16 ayat 26. Jadi kita harus fokus untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan ini dan juga melayani sesama bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku, selanjutnya mengenai makanan-makanan binatang yang haram dan yang tidak haram. Mengapa orang Israel dilarang makan makanan tertentu yang tercatat mulai ayat 3 sampai ayat 21? Sebab binatang tersebut pemangsa makanan darah binatang lain, dan juga mau makan binatang-binatang yang sudah mati, bahkan busuk. Orang Israel tidak boleh makan darah atau makan binatang yang sudah mati. Mereka juga tidak boleh makan binatang yang melakukan hal-hal tersebut. Beberapa jenis binatang telah digunakan dalam praktek agama kafir, tercatat dalam Yesaya 66 ayat 17. Binatang-binatang yang haram itu melambangkan dosa dan kebiasaan yang tidak sehat. Saat ini, meskipun kita tidak lagi harus mengikuti peraturan mengenai makanan ini, tercatat dalam Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 16, tapi kita tetap dapat belajar dari peraturan ini bahwa hidup kita harus kudus di dalam setiap bagiannya. Cara kita menjaga kesehatan, cara kita hidup, cara kita mengatur keuangan, cara menggunakan waktu, semuanya adalah harus diatur, dipraktekkan dengan baik, dengan benar. Hidup kita harus kudus bagi kemuliaan Tuhan. Di ayat 21, larangan untuk tidak memasak anak kambing dalam susu induknya, ini menggambarkan upacara kesuburan yang dimohonkan pada dewa-dewa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Kanaan. Jadi tidak boleh sama sekali mengikuti hal-hal tradisi-tradisi penyembahan kepada Allah-Allah lain. Ingat, Tuhan kita cemburu.
Dia mau hati kita, pikiran kita, perasaan kita, seluruh kehidupan kita hanya untuk menyembah dan menyenangkan hatinya. Di ayat 22 dan selanjutnya mengenai perpuluhan, Alkitab membuat tujuan yang jelas mengenai persembahan perpuluhan dengan maksud mengajar kita untuk hidup hormat dan mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara kita memberikan kepada Tuhan yang pertama dan yang terbaik dari apa yang kita telah peroleh dari Tuhan, supaya kita fokus hanya kepada mengasihi Tuhan, supaya kita ingat bahwa semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Kalau kita terbiasa memberi perpuluhan dengan benar dan teratur, itu berarti kita membiasakan diri menempatkan Tuhan pada prioritas utama dalam kehidupan. Sehingga perspektif hidup kita lebih hari lebih benar. Sebab kita sadar hidup dan semuanya itu datang dari Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat 28 dan selanjutnya mengenai memelihara orang-orang miskin. Sebenarnya tanggung jawab setiap orang untuk peduli kepada orang lain, terutama orang-orang yang kurang beruntung. Ya, kita harus menolong orang-orang miskin karena itu adalah bagian aktif daripada ibadah kita. Kita seharusnya menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong sesama, terutama yang kurang beruntung. Kalau kita menolong sesama, peduli kepada sesama, itu menunjukkan kita hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Ini merupakan cara yang praktis dan penting membuat iman kita bekerja dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain dan akhirnya orang itu melihat kebaikan kita dan mereka memuliakan nama Bapa yang di sorga. Tuhan tolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Amin.